Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Sugeng Bayu Wahyono, MSI. Yang kami hormati Dr. Denny Hardianto, SPD, MPD. Yang kami hormati Dr. Muhammad Lukman Hakim, MPD. Yang kami hormati Pengawas Pembina SMP Kabupaten Pacitan, Bapak Cahya Herlambang, SPD, MMPD. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Tulaan, Bapak Gunawan, SPD, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU SMP Negeri 2 Tulaan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan pelatihan kapasitas dan kompetensi dalam implementasi deep learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 2 Tulaan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti saat ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. 4. Sambutan Kepala SMP Negeri 2 Tulaan. 5. Sambutan dosen Universitas Negeri Yogyakarta. 6. Sambutan pengawas pembina SMP Kabupaten Pacitan. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka pembukaan acara pelatihan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 2 Tulaan kepada Bapak Gunawan, SPD, MPD, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sugeng Bayu Wahyono MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Denny Hadianto MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Lukman Hakim MPD. Yang kami hormati Bapak Cahya Herlambang SPD MMPD, serta Ibu Bapak guru-guru kami di SMP Negeri 2 Tulaan. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita memperoleh karunia, memperoleh rezeki yang luar biasa, yang amat berharga dengan hadirnya beliau-beliau tim dosen dari UNY yang membawa program pengabdian pada masyarakat dari dosen teknologi pendidikan FIP UNY dalam bentuk pelatihan. Ini adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat bermanfaat bagi kami di SMP Negeri 2 Tulaan. Kami mengalami keadaan, artinya nikmat yang tidak terduga ini 2 kali seingat saya. Yang pertama ketika kami ditawari tanah wakaf seluas 5.000 meter persegi. Kami sangat butuh, tiba-tiba ditawari lek Sabin kula nika napa kersa, begitu perkataannya itu. Jadi mau beri wakaf tapi tanyanya napa kersa. Ini hampir sama dengan saat ini ketika Pak Profesor Dr. Bayu menawarkan Kepala SMP Negeri 2 Tulaan napa kersa dengan adanya program ini. Hampir sama ya, hampir sama, nilainya juga setara sepertinya. Karena kalau tidak ada program tawaran macam ini, sepertinya SMP Negeri 2 Tulaan mustahil mengundang profesor untuk pelatihan. Ini luar biasa, bahkan diperkuat oleh tim para dokter. Ini mungkin baru kali ini SMP 2 Tulaan memperoleh anugerah semacam ini. Terus apalagi kami termasuk yang baru di SMP 2 Tulaan, baru 2 tahun, sehingga sepertinya memang betul. Kalau yang paling lama di sini Pak Samsu, beliau itu profesor. Beliau ini sejak berdirinya SMP ini, sehingga beliau tahu di mana pasang-pasang tumbalnya itu beliau tahu. Beliau bulan Maret besok purna tentunya. Nggih Pak Samsu. Nggih. Beliau ini sesepuh di sini yang nggih. Saat kami tidak berani macam-macam, pun sak lenggare sak dengan Pak Samsu. Seandainya guru besar itu tidak dibawa oleh dosen, ya beliau itu juga guru besar. Tapi karena sudah dibawa oleh dosen, yang gurunya tidak kebagian guru besar. Alhamdulillah, terima kasih kepada Profesor Dr. Bayu beserta tim yang telah membawa program yang sangat berharga. Bukan cuma programnya, termasuk ragamnya dan semua keperluannya dicukupi. Ini luar biasa bagi kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan apa yang ditawarkan oleh beliau yang dibawa ke sini pas dengan keadaan kami ini. Kepada akademisi itu memang harus jujur biar memperoleh perlakuan yang tepat. Bahwa di SMP ini selama saya memimpin, catatannya masih sama selama 2 tahun, bahwa terkait dengan metode pembelajaran itu warna kuning, Pak. Jadi masih perlu ditingkatkan. Dan paketannya sepertinya juga pas, itu terkait dengan teknologi maupun media pembelajaran maupun itu sepertinya yang memang perlu ditingkatkan di kami, sehingga
tawaran obat yang diberikan ke kami insya Allah pas. Meskipun saat ditawari kami tidak banyak tanya itu apa kami tidak banyak tanya. Pokoknya kalau dari universitas menawarkan sudah diterima begitu aja. Soal apa yang dibawa nanti dipikir belakangan. Dan insya Allah ini pas keadaannya, ditambah regulasi terbaru yang mana ini kami dari SMP 2 Tulaan juga masih meraba-raba terkait dengan deep learning itu bagaimana, termasuk program-program derivasinya ini kami masih meraba-raba. Nah ini luar biasa diberi tawaran yang pas. Hampir sama dengan ketika kami ditawari dengan wakaf tadi juga persoalannya kami bingung mencari lahan untuk mendirikan SMPIT saat itu. Dan ternyata tiba-tiba. Jadi Allah itu memberi itu luar biasa, banyak nikmat yang diberikan pada kita selama kita mau berpikir untuk bagaimana jalan keluarnya. Insya Allah Allah akan jalan keluar. Bapak Ibu guru, kami mohon untuk mengikuti acara ini sampai tuntas selesai. Meskipun saya yakin setelah selesai acara ini juga masih menimbulkan tanda tanya, itu bukti bahwa kita berpikir. Sehingga terkait dengan ini Ibu Bapak, meskipun saat ini anak-anak kita libur dan biasanya kita juga ikut libur, ini beberapa hari kami minta untuk masuk kaitannya dengan persiapan-persiapan termasuk hari ini. Sehingga dengan acara ini kami mohon kesabarannya. Ini tadi ada gambaran dari Pak Profesor Bayu menyampaikan kisaran waktunya sampai jam 1-an karena beliau akan ke Dinas Pendidikan Kulon Wun. Nah ini kami menyerahkan sepenuhnya nanti kepada tim dari UNY apa yang ingin disampaikan ke kami, apa yang ingin dilatihkan ke kami siap terbuka untuk menerima yang disampaikan. Kemudian kepada Pak Lambang kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Juga kami mohon nanti untuk mewakili dinas, meskipun kami tidak mengundang atas nama dinas karena saya masih bingung mau menyampaikannya. Kok kayak saya buat surat malah salah, intinya apa ya. Akhirnya kami cukup WA aja ke Pak Lambang, dan ini tadi beliau secara lisan juga memperoleh penugasan dari Bapak Kepala Dinas untuk hadir di sini. Sehingga terkait dengan ini kami mohon kepada Pak Lambang nanti untuk memberi arahan sekaligus juga membuka acara ini. Saya cukup dari kami. Semoga acara kita ini nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dosen Universitas Negeri Yogyakarta kepada Profesor Dr. Sugeng Bayu Wahyono MSI dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Cahyo Lambang MPD, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tulaan, Bapak Gunawan MPD, yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Tulaan yang saya hormati pula. Pertama-tama tentu saya atas nama Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY menyampaikan terima kasih atas kesediaan untuk terselenggaranya acara ini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa
acara ini merupakan acara kami yang menjadi bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang pengabdian pada masyarakat. Nah, tema yang kami ajukan sejak kemarin adalah tentang deep learning ini dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang sekaligus ini menjadi materi untuk kita pelajari bersama, karena sebagaimana yang kita ketahui, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Mukti, salah satu program dan kebijakan utamanya yaitu pendekatan deep learning. Nah, saya kira ini isu yang aktual dan nanti kita akan mendiskusikan secara bersama-sama, tentu saja di dalam konteks persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di SMP 2 Tulaan ini. Sekali lagi begitu, saya terima kasih, dan ternyata tempatnya ini di daerah yang begitu sejuk, di bukit, meskipun harus masuk jalan. Kalau saya sebenarnya tidak ada masalah, karena memang rumah saya di daerah Kasihan, Lorok itu, di sini juga sangat familiar. Cuman teman saya ini belum begitu familiar, agak terkejut tadi, lalu dia bertanya, ini termasuk Indonesia enggak? Oh, justru jantungnya Indonesia. Ternyata ini di sini, dan ternyata sudah lama, dan kami senang di sini juga ada yang membawa rekso yang luar biasa dari Bapak Samsu, luar biasa, dan saya yakin Pak Samsu yang menjadi cikal bakal di sini kayak dulu yang memberi tumbal juga, jangan yang membuat panjang hilang. Masih ingat panjang hilang Pak? Masih. Ya, kalau wayangan dulu itu kan selalu ada panjang hilang. Kalau di Janyangan itu juga selalu ada panjang hilang, dan kami yang masih anak-anak itu selalu mengincar terutama telurnya. Tapi begitu kita ambil sana sudah nggak ada, karena sudah diambil juru kunci ya. Kalah kuasa. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami nanti akan berbagi ya secara santai saja. Kita bikin forum yang lebih akrab itu. Ini kami benar-benar bukan berarti menggurui, tapi benar-benar kami ingin berbagi yang barangkali ada hal-hal yang ingin kita diskusikan bersama terkait dengan satu isu aktual, karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu, Bapak Mukti sebagai Menteri itu menawarkan satu kebijakan dan program yang baru yang disebut sebagai pendekatan deep learning, dan orang bertanya-tanya apakah ini berkait dengan kurikulum Merdeka dan sebagainya. Ini saya kira ini perlu kita diskusikan bersama sebatas yang kami tahu, dan nanti kami teknisnya pertama-tama nanti akan disampaikan oleh Pak Denny. Pak Denny ini asli Palembang yang ke Jogja karena terikat oleh salah satu gadis dari Jogja. Lalu dia dari dosen, berbekal empek-empek. Modalnya itu aja sebenarnya. Lalu ini Bapak Dr. Lukman Hakim, dia sudah dari Jawa Timur, tapi di daerah Tapal Kuda, di Lumajang. Karena
bahasanya juga campur-campur, jadi sebenarnya ada Jawanya, ada Maduranya. Ini Pak Lukman juga bagian dari ini. Jurusan teknologi pendidikan. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih sekali sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pengawas pembina SMP Kabupaten Pacitan kepada Bapak Cahya Herlambang SPD MMPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan berbahagia Profesor Dr. Sugeng Bayu Wahyan MSc selaku Ketua Tim. Yang saya hormati Dr. Yeni, Dr. Lukman, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Dua Tulaan, dekan-dekan guru yang saya hormati dan berbahagia. Rasa syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti bersama memenuhi undangan dari Pak Kepala Sekolah untuk bersama-sama nanti dengan tim dari pengabdian pada masyarakat dosen teknologi pendidikan FIP UNJ yang dikomandoi oleh Bapak Profesor Dr. Sugeng Bayu Wahyono, dan tentunya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pertama apresiasi yang luar biasa disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Mohon maaf Pak Profesor, kemarin begitu saya dapat WA dari Pak Gunawan kalau SMP 2 Tulaan mendapatkan anugerah dari Pak Kepala Sekolah menyampaikan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Pak Budi Joblok di SMP 2 Tulaan ini sesuatu yang luar biasa. Sampai mohon maaf saya minta ceritanya piye, karena kesempatan ini langka sekali. Ya, karena ternyata Pak Profesor itu kakak iparnya Bu Mustifah. Jadi alhamdulillah ini ada koneksi yang luar biasa sehingga sesuatu yang tidak disangka-sangka dan itu menjadi kebutuhan yang sangat-sangat kita butuhkan saat ini. Gitu. Nah, oleh karena itu Pak Kepala Dinas langsung menyambut baik Bapak, terima kasih, dan alhamdulillah kalau nanti siang beliaunya akan bisa bertemu dengan Kepala Dinas, berarti Pak Kepala Dinas sudah tahu sebelumnya. Karena nanti setelah ini saya akan share foto pada beliaunya. Kemudian Pak Profesor yang saya hormati, ini memang luar biasa. Jadi Pak Mukti itu membuat kebijakan yang sangat dinamis. Mohon maaf, yang kemarin kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu sudah selama 3 tahun ya di sekolah kita ya. Sudah 3 tahun ya. Nah, alhamdulillah tahun ini pun kita tetap melaksanakan kurikulum merdeka. Namun ditambah untuk pendekatan pembelajarannya menggunakan deep learning itu sesuatu yang baru bagi kita. Tapi sebenarnya itu ilmunya sudah lama programnya. Sudah lama, cuman nggak kita gali, nggak kita explore. Nah, insya Allah nanti setelah panjenengan tahu, sampai kalian pada waktu kuliah dulu mungkin. Jadi katanya di dalam deep learning itu nanti di dalamnya itu ada komponen kesadaran mindful learning. Di sana ada kebermaknaan, di sana ada sesuatu yang menggembirakan. Menggembirakan bukan berarti kemudian lucu. Tapi menggembirakan di sini adalah siswa tertantang karena senang, karena explore, nyaman, enak. Aku pengen tahu, senang, nah itu ya yang diharapkan seperti itu nanti. Dan nanti kita bersama-sama akan mendapatkan ilmu yang sangat-sangat berharga ini dari tim Jakarta, dari tim dari UNJ. Jadi Bapak Ibu, kita
jadi ASN itu sangat padat dengan aturan. Apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan. Kadung awal dewi komitmen pengen jadi ASN atau P3K itu berarti wis kudu siap dengan aturan. Karena apa yang kita lakukan itu selalu berdasarkan aturan. Bahkan kita ngajar pun harus sesuai dengan aturan. Gitu. Nggak boleh panjenengan keluar dari kurikulum merdeka sementara ini. Karena memang sampai saat ini belum ada penggantinya, belum disempurnakan lagi oleh Pak Mufti. Tapi nanti disempurnakan waktu di sini. Karena mohon maaf saya dengar untuk P5 ya tetap kita adakan P5 dulu sebelum nanti kalau saya lihat bocorannya katanya itu nanti untuk yang 1 jam itu bukan P5 lagi tapi menjadi project learning. Katanya informasi di YouTube loh. Ini kan sementara ini kan informasi itu kan gentayangan di dunia maya, gentayangan di dunia maya yang membuat kita itu bingung juga. Ini sing bingung tinggi, tapi ditekankan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan bahwa kita dalam bekerja jangan berdasarkan pada YouTube, tapi berdasarkan pada aturan tertulis. Selama aturan itu belum dirubah, berarti kita masih menggunakan aturan yang lama. Jadi Bapak Ibu, kita sudah ada aturan baru ini yang terkait dengan Permendikdasmen nomor 10 Pak Gunawan ini 2005 tentang dimensi profil lulusan. Itu ada 8 sekarang. Kalau 25 kan 6. Nah sekarang ada 8. Itu sudah muncul dimensi profil lulusan. Berarti nanti lulusan nanti kita harus berdasarkan 8 dimensi itu. Kemudian yang terakhir kemarin Permendikdasmen nomor 11 terkait dengan beban belajar, beban kerja Bapak Ibu semuanya. Itu sudah terbit. Nah itulah yang kita gunakan nanti untuk aturan kita bekerja. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pendekatan yang baru yang nanti harus masuk di dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran ini Pak Menteri mengharapkan dalam hal pembelajaran Bapak Ibu harus sudah menggunakan itu. Konsep itu masuk di dalamnya. Sebenarnya di kurikulum merdeka kemarin ya sudah ada itu. Jadi seperti pembelajaran berdiferensiasi yang sering kita sampaikan pada saat itu sebenarnya ya nanti di dalamnya itu sama dengan ini sudah. Jadi anak sebelum belajar itu tahu persis kita apa yang harus kita berikan pada anak kita. Nah itu nanti akan kita kupas sehingga nanti insya Allah selama 3 jam ke depan panjenengan akan tahu apa sih ciri-cirinya dari deep learning itu. Nah, mari kita ikuti bersama. Sekali lagi kesempatan yang luar biasa yang harus kita ikuti dan kita terima. Karena semuanya model pengen tahu juga, Pak. Ya. Dan Pak Profesor tidak ke sekolah lain ini. Tanggal 21 nanti ke wilayah Ngadirojo. Berarti tulang nantinya di sini. Ya, bisa jadi nanti apa yang dengan perlu nanti dibahaskan ke sekolah yang lain. Saya dapat dengan silakan ke tulang 1 mungkin atau tulang 3 atau tulang 4. Di sini ada 4 sekolah negeri Bapak. SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4. Jadi ini kesempatan yang luar biasa karena pemerintah pun sekarang itu lagi tren-trennya kegiatan di dulu BBGW sekarang jadi apa jadi BBGTK. Nah, jadi BBGTK. Jadi oleh Pak Menteri ini pokoknya sih bau-bau penggerak-gerak itu di di sunat-sunat ya. Maaf Pak, dulu saya sudah jadi fasilitator guru penggerak. Saya yang mau produk teman-teman guru penggerak Pak. Jadi sekarang sudah tidak lagi Pak. 3 kali saya memfasilitasi di wilayah. Yang terakhir di Malang, yang pertama di Palembang, di Mumbau. Iya, Muslim Yasin, kemudian di Sumatera Utara, yang terakhir di Malang. Saya ikut di BP-nya Palembang, kemudian Jogja, dan yang terakhir kemarin di Malang, Jawa Timur. Nah, sekarang tinggal kenangan Pak. Karena sekolah penggeraknya pun juga sudah di Del gitu. Ya. Jadi sekarang ini teman-teman sekolah yang lain hari ini terakhir pendaftaran di BBGTK untuk mengikuti kegiatan deep learning itu. Kepala sekolah maupun 3 guru mata pelajaran. Hari ini pendaftaran terakhir, sing belum tahu rasa Dinas Pendidikan. Oke Pak Gunawan gitu. Nah,
Saya tadi tanya Pak Gunawan, apakah SMB 2 Tulaan ada yang mengikuti kegiatan Sina? Di sana katanya tidak termasuk sasaran. Ya tadi. Alhamdulillah tidak kerekrut ke BBGTK Provinsi Jawa Timur, sudah kerekrut dan itu yang malah berhasil. Ya, alhamdulillah. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih Profesor. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat dan nanti insya Allah bisa kita terapkan dalam tahun pelajaran 2022-2026 yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu semuanya, kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya Bila Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni penutupan. Marilah kita tutup pembukaan acara pelatihan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pembukaan kegiatan pelatihan pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.